dalam surah Al-Baqarah 224-225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha urdhatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 224-225, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 225, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan suatu senyuman kepada kita bahwa Allah mengatakan agar kita tidak sembarangan bersumpah dengan memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam Al-Qur'an aturan apa saja. Baik itu masalah kehidupan secara pribadi maupun yang menyangkut manusia, hak-hak manusia, maupun suami istri, keluarga dan sebagainya. Al-Quran mengatur begitu rupa. Termasuk masalah yang kadang-kala kita anggap remeh, tetapi Allah Subhanahu wa taala khusus mendatangkan ayat tentang masalah sumpah agar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya maksudkan, agar sesuai dengan tempat yang pas sehingga tidak membuat kezaliman, kerugian, bahkan menumpahkan darah, menghilangkan harta, menzalimi dan sebagainya dengan sumpah-sumpah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakallah, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada. Asbabun nuzul dari ayat tersebut, wala taj'alullaha urdhatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, takwa dan mengadakan islah di antara manusia. Asbabun nuzul pada ayat ini sebagaimana diriwayatkan, yaitu di dalam kitab Asbabun Nuzul Imam As-Suyuti dan yang lainnya, bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 224 tersebut. Riwayat ini bersumber dari Ibnu Juraid yang mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an telah bersumpah tidak akan memberikan belanja nafkah lagi kepada Mistah bin Utsatsah. Karena apa? Abu Bakar radhiyallahu an tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah karena Abu Bakar radhiyallahu an bersumpah ada rasa marahnya karena Mistah dituduh terlibat dalam menyebarkan fitnah mengenai Aisyah radhiyallahu anha, yaitu fitnah yang mengenai Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar menganggap bahwa Mistah terlibat dalam hal itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu an bersumpah tidak akan memberi nafkah kembali. Maka turunlah ayat ini. Allah katakan jangan kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, yaitu bersumpah dengan nama Allah
yang menghalangi atau tidak berbuat kebajikan karena sumpah itu, takwa atau mendamaikan di antara manusia. Allah melarang itu. Sehingga dengan sebab kejadian Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa terlaranglah kita sebagai kaum muslimin jikalau kita bersumpah dengan nama Allah tetapi menghalangi kebaikan yang akan kita lakukan. Misalnya gini, demi Allah, saya tidak akan bantu lagi kamu. Demi Allah, saya tidak akan bantu lagi, yaitu untuk menyantuni anak yatim dan seterusnya. Bisa jadi sumpah tersebut itu karena didasari karena kemarahan pribadi maupun yang lain. Maka daripada itu, sumpah tersebut harus ditempatkan pada porsinya, di mana yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah atur di dalam Islam. Islam begitu sempurnanya. Tidak ada aturan-aturan yang tidak Allah atur dalam kehidupan kita. Allah mengatur semuanya. Bahkan kita mau masuk ke WC saja, Allah atur dengan doa. Keluar dari WC, Allah pun atur dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hubungan suami istri pun Allah atur. Hubungan intim pun Allah atur bagaimana caranya. Begitu detailnya Islam. Apalagi ini masalah sumpah yang tadi saya katakan bisa menyangkut merampas hak-hak manusia. Bahkan bisa menumpahkan darah, mengambil harta orang, menilep dan seterusnya dengan sumpah tersebut, menutupi sesuatu kebenaran. Hal itu sangat besar. Bahkan sumpah dengan membawa nama selain Allah bisa syirik, bahkan kufur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada pendengar Ismail Radio, sumpah Allah katakan yaitu aiman di dalam surah Al-Baqarah ini. Aiman, kalau kita lihat, yaitu jamak dari yamin. Jamak dari yamin, aiman. Sumpah-sumpah aiman, bentuk plural, bentuk jamak, yaitu mufradnya yamin. Orang mengatakan yamin itu adalah kanan. Ya, sebelah kanan atau tangan kanan itu juga yamin. Berarti bahwa orang yang bersumpah itu maknanya dinisbahkan yamin, yaitu hal dari arah kanan atau tangan kanan, mempunyai filosofi bahwa orang yang bersumpah membuat pernyataan lebih kuat sebagaimana tangan kanan, lebih kuat daripada tangan kiri. Ya. Jadi ini suatu hal mempunyai makna. Aiman maknanya adalah sumpah-sumpah. Ya, itu bentuk jamak. Mufradnya, singularnya adalah yamin. Dinisbahkan pengertian juga kanan. Para ulama mengatakan, saya ulang, bahwa sumpah adalah membuat suatu pernyataan, menegaskan sesuatu, menyatakan sesuatu, hal yang menguatkan sesuatu, sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Ini ulama mengatakan demikian.